Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 di sini terdiri dari 4 anggota kelompok, yaitu ada Zainatul Komariah dengan NIM 02, kemudian Nabila Amalia Putri dengan 017, kemudian ada Indra Wahyu dengan NIM 50. Nah, di sini kami akan menjelaskan studi kasus A, yaitu mempresentasikan studi kasus mengenai perancangan sistem pengendalian lantai produksi pada proses pembuatan kopi instan cold brew di perusahaan FRI. Nah, fokus pembahasan kami ini adalah pemilihan sensor untuk menghitung jumlah output serta cara kerja sensor dalam sistem produksi otomatis. Nah, yang pertama yaitu ada CLO1, yaitu menjelaskan sebuah sistem pengendalian lantai produksi yang dapat menghitung banyaknya output dari kopi instan cold brew. Nah, yang pertama yaitu kita menentukan sensor yang tepat untuk supaya dapat menghitung banyaknya output yang dihasilkan untuk masing-masing kemasan dan menggunakan referensi dari materi sensor dan aktuator di LMS. Nah, untuk jawabannya yang pertama yaitu untuk kemasan botol kaca bening plus tutup logam, yaitu sensor yang digunakan untuk menghitung output botol kaca tersebut adalah photoelectric sensor tipe TROC-BM. Nah, sensor ini bekerja dengan prinsip pemutusan sinar cahaya antara pemancar, transmitter, dan penerima receiver. Nah, ketika botol kaca melewati area sensor, sinar akan terputus sehingga sensor mengirim sinyal ke PLC untuk dihitung sebagai satu output. Lalu untuk kemasan botol plastik yaitu sensor yang digunakan adalah photoelectric sensor tipe diffuse atau retroreflektif. Nah, sensor ini mendeteksi objek berdasarkan pantulan cahaya dari permukaan botol plastik. Nah, botol plastik ini merupakan material non-logam dan relatif mudah dideteksi oleh sensor optik. Oleh karena itu, penggunaan photoelectric sensor menjadi pilihan yang tepat. Dikarenakan yang pertama yaitu tidak memerlukan kontak fisik, yang kedua responnya cepat, yang ketiga cocok untuk menghitung produk yang bergerak kontinu dan kontinu pada konveyor. Nah, sensor ini juga mengirimkan satu sinyal ke PLC setiap kali satu botol plastik melewati titik sensor, kemudian sistem counter akan menambahkan jumlah outputnya. Lalu yang terakhir yaitu ada kemasan kaleng logam. Nah, sensor yang paling tepat digunakan adalah inductive proximity sensor. Nah, sensor ini bekerja untuk mendeteksi keberadaan objek logam melalui perubahan medan elektromagnetik yang dihasilkan oleh sensor. Nah, di inductive proximity ini sangat cocok digunakan karena yang pertama kaleng terbuat dari material logam, kemudian yang kedua sensor memiliki akurasi tinggi, kemudian tahan terhadap debu, getaran, dan kondisi lingkungan industri. Nah, yang kedua ini jelaskan sensor yang Anda pilih untuk setiap kemasan kopi tersebut. Nah, yang pertama yaitu ada sensor pada kemasan botol kaca bening dengan tutup logam. Nah, sensor ini digunakan pada lintasan botol kaca adalah photoelectric sensor tipe TROC-BM. Nah, sensor ini terdiri dari dua bagian. Yang pertama ada pemancar dan penerima yang dipasang saling berhadapan di sisi kiri dan kanan konveyor. Nah, cara kerja sensor ini adalah memancarkan sinar cahaya secara kontinu dari transmitter menuju receiver. Nah, ketika botol kaca melewati area sensor, sinar cahaya tersebut akan terputus sehingga receiver tidak menerima sinyal. Kondisi ini menyebabkan output sensor berubah dari off menjadi on dan sinyal tersebut dikirimkan ke PLC. Nah, sensor ini dipilih karena botol kaca bersifat transparan sehingga sulit dideteksi oleh beberapa jenis sensor lain. Nah, yang kedua ada sensor pada kemasan botol plastik. Sensornya yang digunakan yaitu photoelectric sensor tipe diffuse atau retroreflektif. Nah, sensor ini bekerja dengan mendeteksi pantulan cahaya dari permukaan botol plastik. Pada botol plastik ini melewati sensor, cahaya yang dipancarkan oleh sensor akan dipantulkan kembali ke receiver. Pantulan ini menyebabkan perubahan status output sensor menjadi on, kemudian sinyal tersebut diteruskan ke PLC untuk dihitung sebagai satu output.
Nah, sensor tersebut dipilih karena botol plastik merupakan material non-logam, ringan, dan memiliki permukaan yang dapat memantulkan cahaya dengan baik. Kemudian ada sensor pada kemasan kaleng logam, yaitu unsur kemasan kaleng yang terbuat dari logam digunakan inductive proximity sensor. Nah, sensor ini bekerja dengan menghasilkan medan elektromagnetik di area sensing. Nah, ketika kaleng logam memasuki area tersebut, maka terjadi perubahan di medan elektromagnetik yang kemudian dideteksi oleh sensor. Perubahan ini menyebabkan output sensor berubah menjadi on dan sinyal dikirimkan ke PLC. Setiap satu kaleng yang terdeteksi akan dihitung sebagai satu unit output oleh sistem counternya. Nah, inductive proximity ini dipilih karena memiliki tingkat akurasi yang tinggi untuk objek logam dan tidak terpengaruh oleh warna atau cahaya lingkungan serta tahan terhadap kondisi lingkungan industri seperti debu dan getaran. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya kita jelaskan nomor 3 bagaimana sistem kerja sensor tersebut hingga banyaknya output yang dihasilkan oleh rantai produksi kopi instan cold brew dapat ditentukan. Yang pertama, poin A, yaitu kemasan botol kaca bening dengan tutup logam. Pada lintasan produk botol kaca bening, sensor yang digunakan adalah photoelektrik. Sensor tipe terbam yang dipasang pada jalur konveyor setelah proses pengisian kopi selesai. Sensor ini bekerja dengan memancarkan sinyal dari transmitter ke receiver secara terus-menerus. Ketika botol kaca tersebut yang telah terisi melewati area sensor, sinar tersebut akan terputus sehingga sensor mengirimkan sinyal ke PLC. Baik yang B, kemasan botol plastik. Pada lintasan produk botol plastik, sistem menggunakan photoelectric sensor tipe diffusus atau retroaktif yang mendeteksi botol berdasarkan pantulan cahaya dari permukaan botol. Sensor dipasang di sisi konveyor sehingga saat botol plastik melewati area sensor, cahaya yang dipancarkan akan dipantulkan kembali ke reservoir. Pantulan cahaya tersebut menghasilkan perubahan dari status sensor yang kemudian dikirimkan ke PLC. Yang C, kemasan kaleng logam. Untuk kemasan kaleng logam, sensor yang digunakan adalah induktif proximity sensor yang dipasang di dekat lintasan konveyor. Sensor ini bekerja dengan menghasilkan medan elektromagnetik di area pendeteksian. Ketika kaleng logam melewati area tersebut, terjadi perubahan medan elektromagnetik yang terdeteksi oleh sensor. Perubahan ini menghasilkan sinyal yang dikirimkan ke PLC yang dihitung sebagai satu output produk. Untuk selanjutnya di Cloud 2 nomor 1, kita menjelaskan urutan proses pengisian kopi instan cold brew pada botol kaca pada stasiun kerja bottling plant. Proses pengisian kopi instan cold brew pada botol kaca di stasiun kerja di bottling plant dimulai ketika sistem produksi diaktifkan melalui tombol start. Kemudian setelah itu sistem aktif, konveyor pertama akan berjalan untuk membawa botol kaca kosong menuju area pengisian. Botol-botol ini bergerak secara berurutan dan teratur mengikuti jalur konveyor. Ketika botol kaca mencapai posisi pengisian, sensor yang terpasang akan mendeteksi keberadaan botol tersebut dan memberikan sinyal ke sistem kontrol. Setelah botol terdeteksi berada pada posisi yang tepat, konveyor akan berhenti sementara untuk memastikan proses pengisian berjalan dengan aman dan sesuai volume yang ditentukan. Pada kondisi ini, valve atau akuator pengisian akan terbuka dan kopi instan cold brew dialirkan ke dalam botol. Lanjut, proses pengisian berlangsung selama waktu tertentu yang diatur menggunakan timer. Timer berfungsi untuk mengontrol durasi pengisian agar volume kopi yang dimasukkan ke dalam botol tetap konsisten. Setelah itu, waktu pengisian tercapai, valve akan menutup secara otomatis dan proses pengisian selesai. Dan setelah itu, setelah botol terisi, konveyor kembali berjalan untuk memindahkan botol ke tahap berikutnya, yaitu konveyor lanjutan atau ke stasiun kerja packing line. Setiap botol yang berhasil melewati proses pengisian akan dihitung oleh sistem sebagai output produksi. Proses ini akan terus berlangsung selama sistem masih aktif dan tombol stop belum ditekan. Apabila stop ditekan, seluruh sistem akan berhenti termasuk konveyor dan akuator pengisian sehingga proses produksi dapat dihentikan dengan aman. Dengan urutan proses tersebut, sistem bottling plant mampu melakukan pengisian kopi instan cold brew secara otomatis, kontrol, dan konsisten. Nomor 2 dilanjutkan oleh rekan saya.
Baik, salah satunya yaitu buatlah pemrograman leader diagram dengan menggunakan software Letsim untuk menunjukkan simulasi dari urutan proses pengisian kopi instan cold brew pada botol kaca pada poin sebelumnya. Dalam membuat pemrograman leader diagram tersebut terdapat beberapa kendala yang perlu dipertimbangkan, yaitu yang pertama, sistem pengisian kopi instan cold brew mempunyai satu tombol start dan satu tombol stop. Terus jumlah yang dapat digunakan maksimal sebanyak 6 buah sensor, jumlah aktual yang dapat digunakan maksimal sebanyak 6 buah aktuator. Sistem pengisian kopi instant cold brew ini harus menggunakan fungsi timer dan atau counter serta fungsi reset. Selanjutnya, alamat input tidak lebih dari 12 alamat dan alamat output tidak lebih dari 12 alamat. Di sini saya akan share fleksibnya. Nah, di sini kita akan mensimulasikan dari rung 0 sampai rung 5. Jadi, kita akan nge-start sistem di IP 0. Ketika IP 0 dinyalakan, maka flag 0 akan on dan OP 0 akan menyala. Selanjutnya yaitu kita akan mencoba pencet IP 2. Saat IP 2 ditekan, maka timer akan hidup dan valve akan hidup juga. Jadi di sini timernya ada 5 detik. Saat kita sudah 5 detik, selanjutnya yaitu kita pencet di IP 1. Selanjutnya, saat IP 1 ini kita klik, maka semua aktuator akan mati. Nah, di sini berdasarkan hasil simulasi menggunakan software Letsim, ladder diagram yang dirancang pada rung 0 hingga rung 5 telah berhasil mensimulasikan urutan proses pengisian kopi instan cold brew pada botol kaca dengan baik. Seluruh fungsi utama yaitu tombol start sampai stop, penggerak konveyor, pengendalian valve pengisian menggunakan timer, jumlah botol menggunakan counter, serta fungsi reset bekerja sesuai. Demikian ini membuktikan bahwa sistem pengisian kopi instan cold brew dapat beroperasi secara terstruktur, aman, dan dapat ke nomor 3. Selanjutnya saya kembalikan ke teman saya. Sekian presentasi dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.